Kemudian hadis nomor 245 wa an Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqta'u salat ar-rajul muslim yaqta'u salat ar-rajul muslim idza lam yakun bayna yadayhi mithlu mu'khirati ar-rajul al-mar'atu wal himaru wal kalbul aswadu al-hadis wa fi al-kalbul aswadu syaitan akhrajahu Muslim. Jadi ini mengurangi pahala sholatnya. Ya, beberapa hal yang dapat mengurangi pahala sholatnya seorang laki-laki yang muslim. Idza lam yakun baina yadayhi, apabila tidak ada di antara depan orang yang sedang sholat itu, yaitu penghalang. Mislu mukhiratir rajul, penghalang penghalang yang seperti itu, penghalang di antara al-mar'atu yaitu perempuan wal himar dan keledai wal kalbul aswad dan anjing yang warna hitam. Wa fi al-kalbul aswadu syaitan, maksudnya anjing hitam itu identik dengan syaitan. Akhrajahu Muslim. Nah, ini tadi kembali ke pertanyaan Pak Uli. Jangan membuat Ustadz handphone sebagai apa namanya sutra. Wah, memancing orang itu, mancing orang untuk ngambil. Di sini pun meskipun dengan anak mana campur. Walau an Abi Hurairah nahu dunal kalbi lafaz kalbi. Hadis nomor 247 wa ya kita mudun Nasai an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu nahu duna akhihi wa qayyada al-mar'ata bil hadi. Dan melengkapi hadis ini itu perempuan yang sedang haid. Maksudnya buat penghalang. Kalau nggak ada penghalang bisa mengurangi pahala sholatnya. Itu di antara kalau ada perempuan wa Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shalla ahadukum ila syai'in yasturuhu minan nas fa arada ahadun an yahtaza baina yadayhi falyadfa'hu fa in aba falyuqatilhu fa innama huwa syaitan. Muttafaqun alaihi wa fi riwayatin fa inna ma'ahu al-qarin. Ini banyak istilah-istilah yang tidak umum ya. Fa'arada idza sala'atukum ila syai'in, jika salah satu di antara kalian salat menghadap sesuatu, maksudnya di tempat yang terbuka, yasturuhu minan nas, hendaklah buat penutup atau penghalang dari di antara manusia. Fa'arada ahadun ayyataza baina yadayhi, maka barangkali ada yang hendak lewat di depannya, falyadfa'hu fa'arada ahadun ayyataza baina yadayhi falyadfa'hu, maka hendaklah nolak salah satu ahad yang akan sholat. Fa'in aba falyuqatilhu fa'innahu syaitan, apabila menolak fa'innahu huwa syaitan. Wa fi riwayat fa'innahu huwa al-qarin, itu temannya setan. Maksudnya ini riwayat yang menjelaskan ini Pak, apabila ada kita sedang sholat sholat sunat di depannya, terus area sekitar itu sebenarnya itu luas atau lebar, terus ada yang ingin sengaja melewati di depan yang sedang sholat, maka diberi isyarat dihalangi seperti itu ya, dihalangi karena kasih tahu bahwa kita itu sedang sholat. Bagaimana? Hadis ini dua lagi. Wa Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat
Sesungguhnya Rasulullah SAW qala idza sholahatul tatkala salah satu di antara kalian salat falyaj'al tilqa wajhihi syai'an, maka hendaklah menjadikan depannya itu sesuatu yang sebagaimana. Fa illam yajid falyasil 'ashran, apabila dia tidak menjumpai maka gunakanlah asan. Fa illam yakun fa ya khattan, apabila asan itu tidak ada maka buatlah garis, ya seperti itu. Buatlah garis sebagai penanda bahwa itu batas area sholat kita. Sumala yadurru man marra bainayhi. Kemudian jangan membuat atau mempersulit atau menjadikan mara bahaya bagi orang yang hendak lewat di sekelilingnya, di sekitar. Akhrajahu Ahmad wa Ibnu Majah wa sahahu Ibnu Hibban. Wa lam yushid man za'ama annahu muttalibun. Ya, apabila wa lam yushid dan jika tidak benar man za'ama dan jika orang yang tadi yang menyangka yang sedang sholat itu muttalibun bal huwa hasan. Jadi maksudnya intinya gini Pak, ketika kita hendak sholat maka jadikan suatu atau kita batasi sesuatu terutama di tempat yang terbuka yang tidak ada batas seperti ini, garis-garis seperti ini. Ya kita kasih kira-kira pakai garis atau pakai sesuatu sebagai penanda bahwa itu area sholat kita. Tapi syaratnya jangan ada atau jangan sampai menghalang-halangi orang lain atau memberikan kesulitan bagi orang lain. Ini maksudnya apa Pak? Contoh, kalau kita sholat di masjid yang besar, yang gede gitu, itu kita ingin sesekali di pinggir-pinggir wae. Nah hendaknya jangan sholat di depan pintu gitu, kan jelas-jelas orang akan lalu lalang. Cari tempat yang kira-kira orang itu tidak terhalang. Harus menunggu kita selesai sholat. Nah, itu kan sama saja kayak mempersulit orang lain seperti itu. Jadi itu hal yang perlu, hal bijak yang perlu kita lakukan ketika kita hendak sholat sunnah. Ya, meski tengok-tengok di situ aja ada angin gitu, pengen biar udah harga macam di dekat pintu, dia sholat orang-orang pada mau ramai mau pulang, mana harus tunggu ya kita selesai sholat. Ya bukan begitu ya, tentunya kita harus bijak melihat situasi. Terakhir, wa Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqta'u sholata syai'un, tidak ada yang membatalkan sholat sesuatu pun, wadra'u ma istata'tum, dan semampu kalian, wadra'u ma istata'tum maksudnya berbuatlah semampu. Tapi ini wafi sanadihi dha'fun, sanadnya lemah. Ini pesan-pesan atau beberapa kata kunci atau kesimpulan dari bab sutra mushola, sutra bagi tempat sholat itu. Intinya adalah kalau kita sedang sholat di tempat yang terbuka, area terbuka, di mana di situ tidak ada jelas definisi softnya, maka hendaklah kita buat sutra atau penghalang atau penanda batas tempat sholat kita. Dan tentu batas tempat sholat kita itu tidak mempersulit orang lain, seperti itu. Tidak menjadikan orang lain itu jadi kesulitan, menyebabkan orang lain jadi kesulitan mau lewat. Pilihlah tempat yang kira-kira itu orang lain itu tidak jadi terhalang atau ya seperti tadi dekat pintu udah jelas itu banyak akan dilalui banyak orang,
Ya sehingga diangkut muternya kalau diangkut kagok dan deket khayalan duduk dekat pintu padahal di dalam masih lega gitu. Jadi orang yang baru naik kan kesulitan seperti itu. Ya ini sebagai ini saja perumpamaan. Allahu a'lam bishawab.